Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kakak akan menjelaskan tentang pelaku ekonomi serta perannya dalam perekonomian. Pelaku ekonomi adalah seorang individu, kelompok maupun lembaga yang terlibat dalam kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi ada 3 macam. Ayo, siapa yang tahu? Apa saja kegiatan ekonomi? Ya, distribusi, kemudian produksi, produksi, terus konsumsi. Ya. Yang pertama ada produksi, yang kedua ada distribusi, yang ketiga ada konsumsi. Produksi adalah kegiatan menambah nilai guna suatu barang atau jasa. Kemudian ada distribusi. Distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang atau jasa. Kemudian konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan yang mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Nah, di sini pada umumnya ada 5 pelaku kegiatan ekonomi. Ada masyarakat, kemudian ada pemerintah, ada negara, ada masyarakat luar negeri, dan ada rumah tangga. Yang pertama ada rumah tangga konsumen. Nah, di sini rumah tangga konsumen berarti orang tersebut mengkonsumsi. Konsumsi adalah kegiatan mengurangi nilai guna suatu barang dan jasa. Kemudian perannya rumah tangga konsumsi ada sebagai konsumen. Sebagai konsumen rumah tangga di sini sebagai konsumen. Apa sih sebagai konsumen itu? Mereka itu membutuhkan minum, membutuhkan pakaian, rumah, ya. Itu yang disebut sebagai konsumsi. Kemudian berperan sebagai pemasok faktor produksi. Nah, di sini ketika rumah tangga konsumen itu mengkonsumsi suatu barang, misalnya mengkonsumsi membeli pakaian, maka kan ketika habis mereka akan menjadi pemasok, menjadi penyebab kegiatan produksi tersebut. Karena barangnya terjual habis, maka akan memproduksi kembali. Nah, begitu. Nah, faktor produksi di sini ada 3 macam. Ada faktor produksi alam, faktor produksi modal, serta faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi alam adalah faktor produksi yang disediakan di alam, di lingkungan. Apa contohnya? Faktor produksi alam. Air. Ya, air. Kemudian yang kedua, tumbuhan. Udara. Itu faktor produksi alam. Kemudian ada faktor produksi modal dan faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja dibagi menjadi 3. Nah, ada tenaga kerja terdidik, yaitu skill labor adalah tenaga kerja yang memperoleh pendidikan tertentu. Contohnya apa? Tenaga kerja yang memiliki pendidikan tertentu. Guru, kemudian dokter, polisi. Jadi mereka itu menempuh pendidikan terlebih dahulu sebelum menjadi tenaga kerja. Kemudian ada tenaga kerja terlatih, trained labor. Artinya tenaga kerja yang memperoleh pelatihan khusus. Contohnya apa? Tenaga kerja yang memperoleh pelatihan khusus. Montir, kemudian tukang ukir, tukang kayu. Kemudian
Yang ketiga, ada tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Jadi mereka itu unskilled and untrained labor. Mereka tidak berbekal pendidikan, juga tidak berbekal pelatihan. Contohnya apa? Petani. Ya, kemudian pemulung. Pemulung. Jadi mereka itu tidak memiliki keahlian khusus. Masa pemulung memiliki keahlian khusus? Harus sekolah dulu? Enggak kan? Begitu. Jadi mereka itu tergolong tenaga kerja yang tidak terdidik dan tidak terlatih. Kemudian yang kedua adalah rumah tangga perusahaan. Peran dari rumah tangga perusahaan itu ada 3, yaitu sebagai produsen, sebagai distributor, dan sebagai agen pembangunan. Nah, sebagai produsen berarti perusahaan itu memproduksi suatu barang dan jasa. Di sini sebagai produsen, tadi ada produksi, sekarang ada produsen. Apa bedanya produksi dengan produsen? Siapa yang tahu? Nah, di sini jika produksi itu kegiatan menambah nilai guna suatu barang dan jasa. Jadi mengolah kembali. Nah, kalau produsen adalah orang yang menciptakan suatu barang dan jasa. Kalau produksi itu kegiatannya, kalau produsen orangnya. Nah, sama di sini sebagai distributor. Nah, perusahaan itu menjadi penyalur antara perusahaan satu ke perusahaan lainnya atau masyarakat satu ke masyarakat lainnya. Distributor dengan distribusi juga beda. Perbedaannya di mana? Kalau distribusi itu kegiatannya, kalau distributor itu orangnya. Kemudian ada sebagai agen pembangunan. Di sini dimaksudkan karena perusahaan itu tidak semata-mata hanya melihat keuntungan perusahaan sendiri. Tidak, karena perusahaan juga harus memikirkan kesejahteraan karyawannya. Ketika karyawannya itu kesejahteraan, maksudnya karyawannya itu sejahtera, maka perusahaan kan juga enak. Nah, ketika hal itu terjadi, maka perusahaan sudah dapat dikatakan sebagai agen pembangunan. Nah, kemudian yang ketiga ada rumah tangga pemerintah. Pemerintah di sini adalah pihak yang paling berpengaruh dalam hal perekonomian. Di dalam perekonomian, pemerintah bertugas untuk mengatur, mengendalikan, serta mengadakan kontrol pada setiap jalannya perekonomian. Peran dari pemerintah yang tadi yaitu pengatur, kemudian sebagai konsumen, kemudian yang ketiga sebagai produsen. Sebagai pengatur, contohnya apa pemerintah sebagai pengatur? Yaitu dengan menetapkan undang-undang. Dengan adanya undang-undang, maka di situ jalannya perekonomian sudah diatur. Kemudian perannya sebagai konsumen. Pemerintah juga seorang manusia kan, jadi mereka itu mengkonsumsi pakaian, mobil, minuman. Kemudian perannya sebagai produsen. Selain menjadi konsumen, pemerintah juga sebagai produsen, karena pemerintah juga bisa memproduksi suatu barang dan jasa yang akan bermanfaat untuk masyarakatnya. Kemudian yang keempat ada rumah tangga luar negeri. Nah, dimaksudkan di sini rumah tangga luar negeri adalah orang-orang mana? Luar negeri. Nah, rumah tangga luar
luar negeri itu memiliki peran. Yang pertama sebagai konsumen, yang kedua sebagai produsen, yang ketiga sebagai investor, yang keempat sebagai sumber tenaga kerja ahli. Nah, konsumen. Kalau dengar kata-kata konsumen berarti orang itu mengkonsumsi. Nah, berarti orang luar negeri juga mengkonsumsi. Tidak hanya orang dalam negeri, orang luar negeri juga mengkonsumsi. Caranya bagaimana? Nah, mereka mengimpor dan mengekspor barang yang akan dibawa ke negaranya. Nah, kemudian mereka akan mengkonsumsi barang tersebut. Peran yang kedua ada sebagai produsen. Nah, sebagai produsen berarti masyarakat luar negeri memproduksi suatu barang dan jasa. Kemudian ada sebagai investor. Sebagai investasi. Maka orang luar negeri itu berguna atau berperan sebagai pemasok dana. Karena biasanya orang luar negeri itu berpendapatan tinggi karena mereka dari negara maju. Dengan dari negara maju mereka banyak memiliki dana. Kemudian yang keempat ada sumber tenaga kerja ahli. Nah, tenaga kerja ahli di luar negeri kan banyak karena mereka memiliki inovasi dan kualitas yang tinggi. Jadi mereka itu mampu mengolah sumber daya manusia di negaranya menjadi sumber tenaga kerja ahli. Kebanyakan itu yang ada di negara maju. Apa aja negara maju di Asia ini? Ada Singapura, kemudian masih banyak negara maju lainnya yang menyokong tenaga kerja ahli. Banyak adanya tenaga kerja ahli. Nah, sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Ya. Apa Mbak Naila mau tanya apa? Jadi konsumsi dan konsumen berbeda ya Kak? Ya, kan tadi sudah sedikit dijelaskan ya. Konsumsi dengan konsumen itu berbeda. Kalau konsumsi itu berarti kegiatannya. Kamu mengkonsumsi berarti kamu memakai pakaian atau makan, minum, kegiatan. Kalau konsumen itu Anda sendiri, yaitu orangnya. Anda mengkonsumsi, nah Anda sebagai konsumen. Begitu. Apakah ada lagi? Sudah jelas? Sudah. Baik, terima kasih. Saya akhiri sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.